Sejarah Partai PPP berdiri pada 5 Januari 1973 sebagai hasil fusi 4 partai Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Pembentukan PPP dilatar belakangi oleh kebijakan penyederhanaan partai pada masa Orde Baru agar kekuatan politik Islam berada dalam satu wadah. Tokoh penting dalam proses ini yaitu Kiai Haji Adam Khalid, Muhammad Syafaat Mintareja, Anwar Djokroaminoto, dan Rusli Halil. Dalam perkembangannya, PPP mengalami pembatasan pada masa Orde Baru, namun tetap eksis setelah reformasi dan menjadi salah satu partai Islam di Indonesia. Ideologi dan asas partai ini yaitu Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persatuan, dan moralitas dalam politik. Asas resmi partai tersebut adalah Pancasila. Platform politik PPP menekankan ekonomi kerakyatan, keadilan sosial, pemberdayaan umat, dan pemerintahan yang bersih. Struktur dan tokoh partai ketua umum PPP adalah Muhammad Mardiono. Struktur organisasi PPP terdiri dari DPP, DPW, DPC, dan pengurus di tingkat kecamatan hingga ranting. Tokoh penting PPP antara lain Kiai Haji Adam Khalid, Muhammad Syafaat Mintareja, Anwar Djokroaminoto, Rusli Halil, dan Muhammad Mardiono. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai basis massa dan daerah kekuatan. PPP memiliki basis massa yang didominasi masyarakat muslim tradisional, terutama dari kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan. Dukungan partai ini banyak berasal dari pemilih dewasa hingga lanjut usia yang dekat dengan tokoh agama. Secara wilayah, PPP memiliki pengaruh cukup kuat di Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jawa Tengah yang menjadi kantong suara penting bagi partainya. Lalu selanjutnya ke perolehan suara dan kursi pemilu. Pada pemilu 2024, PPP memperoleh sekitar 5,8 juta suara nasional. Namun, perolehan tersebut belum mampu melewati ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga PPP tidak mendapatkan kursi di DPR RI selama periode 2024 sampai 2029. Hasil ini menjadi tantangan besar karena untuk pertama kalinya sejak era reformasi, PPP tidak lolos ke Parlemen Nasional. Lalu ke strategi kampanye partai. Dalam menghadapi pemilu di era digital ini, PPP memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk menjangkau masyarakat, khususnya menjangkau pemilih muda. PPP juga tetap menonjolkan nilai-nilai keislaman sebagai identitas partai, serta membangun kerjasama dan koalisi dengan partai lain. Strategi itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi PPP di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kepartaian PPP. Sebelumnya, apa sih PPP itu? PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, dia ini bisa dibilang adalah salah satu partai Islam tertua yang ada di Indonesia. Di tengah sistem multipartai, PPP ini masih mempunyai peranan penting, walaupun suaranya tidak sebesar partai besar yang lain. Dan PPP juga masih mempunyai basis pendukung setia, terutama dari kalangan masyarakat Islam, tokoh agama, dan pesantren. PPP juga dia memiliki kekuatan dan kelemahan, yang dimana salah satu kekuatannya itu bisa terlihat dari identitasnya sebagai partai Islam dan pengalaman panjangnya di dunia politik Indonesia. Sedangkan kelemahannya itu bisa dilihat dari jumlah suara yang terus menurun dan perbandingan dengan partai Islam lainnya yang akan menjadi semakin ketat. Lalu dari sisi kaderisasi, PPP ini sudah berusaha untuk membentuk kader lewat organisasi partai. Namun sayangnya masih belum maksimal karena masih susah untuk menarik anak muda buat aktif di dalam partai. Dan PPP juga sedang menghadapi tantangan besar. Yang pertama, ambang batas parlemen, yang dimana jika suara terus menurun, maka PPP akan kesulitan untuk masuk ke dalam DPR. Lalu yang kedua ada konflik internal antar pimpinan, yang dimana dia ini sering bikin sistem partai, namun kurang stabil, dan dia juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Dan yang ketiga, PPP juga sering dikritik soal politik dinasti dan kasus korupsi yang melibatkan kadernya. Dari yang sudah saya jelaskan di atas, dia ini bisa bikin citra partai menjadi kurang baik, terutama di mata generasi muda, yang dimana dia ini lebih memilih partai modern dan aktif di media sosial. Dan untuk keterlibatan perempuan juga masih perlu ditingkatkan lagi, walaupun di posisi pengurus dan caleg sudah ada perempuannya. Lalu kesimpulannya, PPP ini dia bisa dibilang partai yang paling bersejarah dengan pengalamannya yang cukup besar di dalam pemerintahan dan pemilu. Dan kedepannya PPP ini masih mempunyai peluang untuk berkembang jika dia masih mampu memperbaiki kaderisasinya, jaga persatuan internalnya, dan dapat juga membangun kepercayaan masyarakat. PPP juga harus bisa lebih dekat dengan generasi muda dan juga memanfaatkan teknologi digital supaya tetap relevan. Dan di dalam demokrasi Indonesia, PPP ini masih tetap penting untuk menjadi wakil masyarakat Islam dan penjaga keberagaman politik di negeri ini. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.